Selamat pagi, shalom semuanya. Saya nanti kalau gerakannya lebih banyak ke sini supaya kelihatan ori ya. Ini konvensi EE yang ke berapa? 12. Hah? Ke 22 ya. Siapa yang sudah ikut 22 kali? Hah? Enggak ada. Pak Lukas juga enggak? Dari Bot Nasional yang ke 22 kali enggak ada? Ada dong ya? Bu Yosefin berapa kali? 21. Oke. Pak Lukas berapa kali? Enggak ada ya? 22 ya. Oke. Siapa yang ikut 20 kali? Ada? Oh ada. 20 kali. 19. Ada. 18. 17. 16. 15. Pak Tri 15 ya. 14. Ya. Nanti yang ikut sama dengan saya yang dapat kaos ya. Saudara tebak saya ikut berapa kali? Tadi berapa ya? 13 ya? 12. Ada. 11. 12 juga ya Bu ya? 11. 10. 9. 8. 7. Banyak ya. 6. Oke. 5. 4. 3. Oh banyak yang 3 ya. 3 kali ya. 2 kali. Oh 2 kali banyak. Yang baru pertama kali ikut. Oh. Ya banyak ya. Yang dapat kaos yang sama dengan saya ikutnya. Nah saya ikut berapa kali coba tebak. 2. Ada yang menyebut 2, 4, 5, 10 ya. Oke. 3 ya. 3 ya. Saya sendiri agak lupa. Enggak, tapi saya hitung-hitung tadi ini ya sambil jalan ke sini. Saya sepertinya ikut yang ya ini enggak ada yang nebak saya ikut ke berapa kali nih Bu Yosefin. Jadi kaosnya buat saya lagi aja ya. Saya ikut 6 kali. Di Bali, di saat, di sini, 2 kali pandemi dan sekarang ini. Oh, oke ya. Bu Linda kalau nebak benar katanya. Jadi kaosnya nanti boleh dapat dah ya. Terima kasih Bu Linda. Saudara-saudara, mungkin karena banyak yang pertama kali baru ikut ya. Saya mau memperkenalkan diri sebentar. Ya, saya Paulus Surya, pendeta yang mengembalakan gereja Westminster Presbyterian Church di kota Perth. Saudara tahu ya kota Perth di mana? Di Australia Barat ya. Jadi saya di sana sudah 20 tahun lebih. Tapi heran, makanan tetap saya suka tuh yang kayak tadi pagi itu loh, pecel gitu ya. Ya, saudara-saudara kalau ada yang bepergian ke Perth, sekali lagi kasih tahu pengurus dari EE untuk nanti bisa ngontak saya dan saya nanti minta jemaat saya ajak jalan-jalan saudara. Oke. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan, yaitu topik yang diberikan kepada saya adalah apakah cukup setia saja. Jadi ini modelnya seperti ceramah ya saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk mengikuti sesi demi sesi hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah pagi,
Dan sekarang kami akan masuk di dalam sesi pagi ini yang pertama dari EE Konvensi yang ke-22 ini. Tuhan, Kau kiranya yang boleh pimpin sertai supaya apa yang boleh kami pikirkan, apa yang boleh kami pelajari, boleh benar-benar kami pahami. Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami hayati dan kami terapkan dalam hidup kami. Kami mohon pimpinan-Mu bagi setiap kami yang hadir di sini, supaya pikiran dan hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Juga hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, supaya boleh menyampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Dan kami mohon pimpinan-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita akan membahas topik yang diberikan kepada saya adalah apakah cukup setia saja? Saudara, kira-kira ini jawabannya apa, saudara? Cukup atau tidak? Yang baru pertama kali ikut konvensi, coba jawab. Apakah cukup setia saja? Tidak ya? Berarti yang ikut pertama kali harus ikut terus, nanti yang kedua kali ada, ketiga kali, keempat kali ya. Jadi supaya bisa kelihatan setianya lebih ya, tidak cukup hanya setia saja. Saudara, saya juga menebak arti daripada topik ini ya, yang diberikan oleh panitia dan saya sudah mengkonfirmasinya. Itu artinya seperti yang saya akan sampaikan ini. Apakah cukup setia saja? Saudara, kalau pakai kaos judulnya apa itu situ? Be fruitful kan? Jadi tidak cukup setia saja, tetapi di dalam kesetiaan kita perlu menunjukkan buah di dalam hidup ini. Dan setia yang sejati ada buahnya begitu. Dari pertanyaan ini, saudara, saya mendapati sedikitnya ada 4 macam orang. Sedikitnya ada 4 macam orang. Yang pertama, orang yang setia. Ya, setia, kelihatannya setia, tapi tidak berbuah. Ya, kalau di dalam Alkitab misalnya di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga, di sana dikatakan orang-orang Israel yang masuk sampai tanah Kanaan. Itu berarti setia ya. Di dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun mereka setia sampai masuk tanah Kanaan. Tetapi di dalam Yosua 18 ayat 3 dikatakan di sana, kenapa engkau bermalas-malasan? Masih banyak pegunungan tempat yang harus kamu raih. Mereka setia tapi tidak berbuah dengan seharusnya. Ini bisa menunjuk kepada orang-orang yang setia ke gereja, tiap minggu ke gereja, tetapi tidak berbuah di dalam pelayanan, apalagi penginjilan. Setia tapi tidak berbuah. Saudara ikut pelatihan EE, saudara ikut konvensi EE, acara-acara dari EE, tapi saudara tidak berbuah dalam pengertian tidak betul-betul menghidupinya dan menerapkannya, mempraktekannya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, orang yang tidak setia tapi berbuah. Bisa enggak ini saudara? Tidak setia tapi berbuah. Ya. Saudara, ini ada bahan yang bisa dibagikan ya. Tolong panitia bisa membagikan satu orang satu, ini rasanya bolak-balik ya, satu lembar bolak-balik ya. Supaya bisa mengikuti dan menuliskan isiannya. Satu orang satu. Dari topik apakah cukup setia saja, kita mendapati ada 4 macam orang Kristen. Silakan dibagikan terlebih dahulu ya. Semua sudah mendapatkan? Boleh diisi tadi nomor 1, 4 macam orang Kristen itu. Yang pertama setia tapi tidak berbuah. Yang kedua tidak setia tapi berbuah. Berapa tahun yang lampau saya pernah melayani di kota Surabaya. Terus saya mengenal seorang pengurus gereja, seorang bapak
yang baik sekali. Karena saya di situ pelayanan lebih dari setahun ya, saya jadi mengenal Bapak ini. Jadi dia itu dikenal sebagai orang yang baik di gereja, bahkan pelayanannya itu membuahkan buah-buah yang baik. Satu kali saya ketemu anaknya yang remaja, terus pada waktu bincang-bincang ternyata dia kemudian mengatakan anaknya bapak itu. Lalu saya mengatakan begini, wih kamu anaknya bapak itu ya? Papamu itu baik sekali ya, pelayanannya juga baik. Terus mukanya anak itu berubah, saya kaget saudara. Dan dia ngomong ke saya begini, Pak Paulus, Papa baik kalau cuma di gereja. Di rumah jahat sama mama, sama kami anak-anak juga. Loh saudara, ini hidupnya bisa kelihatan buahnya baik, tapi hidup sehari-harinya enggak. Jadi bisa seperti ini ya saudara ya. Kalau di dalam Alkitab ya mungkin seperti kemarin saya katakan Yunus tuh ya. Yunus diperintahkan Tuhan untuk menginjili orang-orang Niniwe, lari malah. Pada waktu Tuhan kemudian membuat dia itu kembali ya, melalui ditelan ikan dan sebagainya. Akhirnya dia melakukan tapi dengan hati yang tidak suka sebetulnya. Jadi dia hidup dalam ketidaksetiaan. Tapi buahnya luar biasa. Yang bertobat itu banyak. Wah saya ke jalan KKW ini ya, harusnya ke Orni. Jadi saya melihat bahkan yang paling bahaya itu Matius 7, 22, 23 itu ya. Buahnya luar biasa, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Bahkan orang Kristen ori saja enggak. Gitu ya, KW, orang Kristen yang enggak beneran. Nah saudara-saudara, ada dan bisa terjadi berarti orang yang melakukan penginjilan dengan metode EE dan buahnya itu banyak, yang bertobat bisa puluhan, ratusan, mungkin 1000 lebih bisa, tapi ternyata hidupnya yang tidak kelihatan publik itu hidup di dalam ketidakbenaran, ketidaksetiaan. Saudara-saudara, ini menjadi suatu hal yang berbahaya ya, patut kita cermati. Dan mungkin yang paling parah orang yang ngaku Kristen tapi sudah enggak setia, enggak berbuah. Ini menjadi satu hal yang patut dicermati. Dan orang-orang ini orang-orang yang tetap ngaku Kristen karena kadang-kadang ke gereja. Kadang-kadang ke gereja berarti enggak setia kan ya. Tapi juga enggak ikut pelayanan, apalagi penginjilan. Jadi tidak berbuah juga. Tapi masih dikasih hidup sama Tuhan. Supaya bertobat. Ya. Mungkin orang-orang seperti ini ngaku Kristen tapi imannya hanya di akal saja. Atau seperti melompat dalam gelap. Atau imannya sementara. Hanya mengandalkan Tuhan untuk hal-hal sementara, kalau mau bepergian, kalau mau bisnis, kalau mau melakukan sesuatu, mau ujian dan sebagainya. Tapi tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk kekekalan. Nah saudara dan saya seharusnya itu menjadi orang Kristen yang setia dan berbuah. Jadi topik apakah cukup setia saja? Jawabannya itu tidak cukup karena kita dipanggil bukan hanya untuk setia. Tetapi berdasarkan kesetiaan kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu setia kepada kita, kita hidup berbuah. Nah untuk itu saudara-saudara kita perlu mengalami transformasi hidup. Saya mau menyampaikan tentang transformasi hidup ya saudara-saudara ya. Yang berhubungan dengan supaya kita bukan hanya setia tetapi juga berbuah. Nah bicara tentang transformasi hidup saudara, saya mau memperkenalkan kepada saudara. Saya tidak tahu apakah saudara ada yang tahu orang ini. Ini siapa saudara-saudara ya, transformasi hidup yang saya mau pakai sebagai analogi. Saudara kenal nggak ini? Hah? Anaknya tetangga saudara ya? Iya, ada yang tahu ya. Jadi ini anak dari keluarga yang hidupnya di dekat
tempat pembuangan sampah namanya Sophie Ron di Kamboja. Karena keluarganya itu sangat miskin, maka anak ini tidak sekolah. Sampai Sophie ini umur sekitar 11 tahun, lalu ada yayasan yang memberikan beasiswa untuk dia sekolah. Dan saudara, begitu dia dapat kesempatan untuk sekolah, dia lakukan, dia belajar dengan setia, dia jalani sekolah itu dengan setia, dengan baik, sampai dia itu lulus dengan baik, sampai akhirnya karena nilainya itu bagus, dia itu bisa dikirim sekolah ke luar negeri, saudara. Ke Melbourne. Ini dia pada waktu sekolah di college di Melbourne, dari mukanya seperti ini menjadi seperti ini, saudara. Oh, dia kasih speech di depan guru-gurunya waktu lulus. Dan kemudian dia juga bisa sekolah di Melbourne University ya, University of Melbourne. Dia itu bisa sekolah di situ sampai dia selesai, saudara. Dan saat ini dia sedang kerja, katanya mau kerja 2 tahun saja, tapi dia sudah sign kontrak dengan yayasan Cambodians ini untuk membantu juga orang-orang yang perlu fund, perlu bantuan beasiswa. Jadi dia bukan cuma setia sekolahnya sampai selesai, tapi dia kemudian berbuah juga mau menjangkau orang-orang yang sebetulnya berpotensi untuk juga bisa sekolah dengan baik. Ya, ini contoh hanya saya pakai sebagai analogi ya. Karena dia bukan Kristen juga, tapi analogi ini, transformasi hidup yang mengubah kita lalu bisa berbuah menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, analogi ini saudara-saudara saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara dan saya untuk tidak cukup hanya setia saja tetapi berbuah, maka kita perlu mengalami transformasi hidup. Dan transformasi hidup itu sedikitnya dalam 3 hal. Ya, yang pertama, saudara, transformasi hidup berdasarkan Injil atau Gospel, itu transformasi hidup yang namanya position transformation. Transformasi status kita atau posisi kita di hadapan Tuhan. Ini yang pertama ya saudara ya, nanti kemudian kita melihat yang kedua dan ketiga. Lalu kalau ada waktu kita boleh tanya jawab. Saudara, mari kita mendasarkan untuk membahas position transformation ini dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita, langsung Alkitab maupun dari handphone. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum membaca, saudara-saudara, ini ada kutipan dari orang namanya R.C. Sproul ya. Dia mengatakan bahwa the gospel is only good news when we understand the bad news. Jadi Injil, berita Injil itu menjadi benar-benar kabar sukacita, kabar baik ketika kita itu mengerti kabar buruknya. Makanya Efesus 2, 1 sampai 7 ini mencatat tentang Injil yang menyatakan kabar buruk. Orang berdosa itu posisinya, kondisinya seperti apa? Lalu di dalam Kristus, di dalam Injil Kristus berubah menjadi seperti apa posisinya. Nah, di situ ada bagian yang saudara sambil baca ya, ayat 1 sampai 7, coba sambil tebak ya, itu isinya apa. Baik, kita sekarang baca ayat 1 sampai 7, Efesus 2, 1 sampai 7. Saya membaca ayat 1, saudara bersuara ayat 2, demikian gantian sampai ayat 7 ya. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. Saya bacakan ayat 1 terlebih dahulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sudah sampai di ayat 7 saja. Ya, semangat-semangat ini memang ya orang-orang EE. Nah, Saudara, dari bagian itu saya coba menuliskan sesuai dengan Efesus 2 1 sampai 7 ini, posisi atau keadaan kita orang berdosa itu di sebelah kiri itu ya bagiannya, dan posisi di dalam Injil Kristus, kita yang percaya kepada Kristus itu menjadi seperti yang sebelah kanan. Jadi yang pertama, kita itu posisinya sebagai orang yang hopeless, yang tanpa pengharapan sebenarnya. Itu apa isiannya kira-kira Saudara? Ya ini, kita mati dalam dosa. Kita ini sebetulnya mati rohani. Tidak lagi kita itu bisa mengenal kebenaran-kebenaran Allah. Kita juga tidak mengerti posisi kita di hadapan Tuhan ya. Kita mati rohani. Tetapi ya ayat 4 dan 5, tetapi Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa ya, kita mati dalam dosa, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bukan cuma kita mati dalam dosa, tetapi juga kita hidup diperbudak dosa. Ya. Tetapi di dalam Kristus, Allah memberikan kita tempat bersama Kristus di surga. Dirubah ini, Saudara ya. Luar biasa. Itu maksudnya Arsis Prul tadi itu begini, Saudara ya. Kalau kita tuh memahami bad news-nya, posisi kita yang sebenarnya tanpa harapan, kita akan lebih menghargai akan Injil Kristus begitu ya. Seperti kalau Saudara misalnya ini ya, bepergian sama teman-teman Saudara, terus makannya di suatu restoran, lalu harusnya bayar sendiri-sendiri. Tapi pada waktu Saudara itu mau bayar, Saudara lupa bawa uang. Lalu pinjem teman dulu untuk bayarin ya, mungkin 50.000 rupiah. Ya kan? Tapi kemudian besoknya waktu Saudara mau balikin 50.000 rupiahnya, teman Saudara bilang, enggak usah. Kan seneng kan? Seneng enggak? Ya, tapi seneng tapi kan cuma 50.000, ya kan? Coba kalau Saudara tuh punya hutang 50 miliar, ya enggak tahu kenapa, mungkin karena ikut judol, judi online atau apa gitu, 50 miliar. Lalu Saudara nangis ke teman Saudara, teman Saudara bilang, enggak usah nangis. Enggak usah nangis gimana? Saya bayarin semua. Nah, kalau Saudara bayarin semua gitu, lebih seneng enggak? Lebih seneng ya. Makin memahami. Nah kita itu kondisi sama saja ya, 50.000 sama 50 miliar. Pasti beda ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kondisi kita, posisi kita sebagai orang yang berdosa itu sebetulnya seperti orang hutang 50 miliar rupiah atau bahkan lebih lagi 1 triliun, 2 triliun, lalu Tuhan selesaikan. Nah itu akan lebih menghargai. Ya seperti Saudara misalnya agak pilek-pilek gitu, ya dikasih obat, sembuh, seneng ya. Tapi bedanya kalau dengan Saudara kena cancer stadium 4. Lalu ada teman Saudara kasih tahu, nih ada superfood, mau enggak? Gitu kan. Ini pasti bisa nyembuhin. Gitu. Saudara coba makan, sembuh bener. Lalu lebih senang yang mana? Lebih senang yang kalau Saudara tuh kena cancer sudah parah sekali, tapi kemudian ada obatnya. Dan demikian juga sebetulnya Efesus 2, 1-7 ini mau memberitahu keadaan kita ini loh. Yang sebetulnya mati dalam dosa, hidup diperbudak dosa. Tetapi di dalam Kristus,
ya, kita yang mati dalam dosa, Kristus yang bangkit, kebangkitannya diperhitungkan ke kita. Itu makanya kita itu disebut seringkali dengan istilah teologi itu union with Christ, persatuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus membuat kita juga dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita yang diperbudak dosa, maka kenaikan Kristus ke surga dan juga dia itu duduk di sebelah kanan Allah di surga, itu juga membuat kita ini secara status juga punya tempat bersama Kristus di surga. Dan bukan cuma itu, yang ketiga, posisi kita ini sebenarnya yang mati dalam dosa, hidup diperbudak dosa, kita ini pasti di bawah murka Allah. Murka Allah itu hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Tapi di dalam Kristus lagi, Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita di dalam Kristus. Bukan hanya kita itu tidak menerima murka Allah, tetapi kita justru akan dipermuliakan, glorification, menerima glorification daripada Tuhan. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa ya saudara-saudara. Jadi kita perlu untuk bisa hidup setia kepada Tuhan yang telah setia kepada kita terlebih dahulu dan berbuah. Kita perlu memahami dengan benar, dengan baik akan position transformation ini ya. Bagi kita yang sudah benar-benar di dalam Kristus. Saudara, saya pernah mengalami satu peristiwa yang mengingatkan saya tentang kebenaran ini. Dan saya sering mengingat-ingat kebenaran ini supaya saya mengingat-ingat akan kebenaran firman Tuhan ini. Beberapa tahun yang lampau, saya nyetir mobil, sendirian nih. Di satu perempatan, ini jalannya saya nih ya. Jalannya saya jalan 60 km per jam. Saya lagi jalan begitu tapi memang lewat perempatan. Tiba-tiba ada mobil nyelonong belok gitu saudara. 60 km per jam nih. Saya coba rem saudara. Tapi mobil saya nabrak mobil itu kena sampingnya, mobilnya itu sudah hampir terbalik nih. Tapi enggak jadi begitu. Jadi saya kaget sekali karena apa? Karena baru pertama kali itu saya itu tabrakan sampai mobil saya itu, saya nggak tahu kalau ada airbagnya ya. Wah, airbagnya keluar begitu. Kacamata saya jatuh, saya cari begitu, saya ketemu, saya keluar. Saya lihat ternyata yang saya tabrak itu seorang laki-laki tinggi besar ya, orang kulit putih. Yang kemudian dia keluar itu marah dan kemudian maki-maki saya begitu. Jadi rupanya dia baru beli McDonald itu ya, mungkin Big Mac gitu sambil nyetir sambil makan begitu. Dia belok itu saya tabrak sudah. Big Mac-nya itu sampai terpental kan, dia mungkin baru gigit 1-2 gigitan, dia ambil tuh Big Mac-nya, dilemparkan ke saya gitu saudara. Waduh saudara, untungnya saya lumayan gesit saudara ya. Saya hindari gitu, enggak kena gitu ya. Tapi karena enggak kena, ternyata orang itu jadi marah, tambah marah. Dan lalu maki-maki lagi dan deketi saya nih saudara. Oh itu di tengah jalan yang orang-orang mudah-mudahan nonton ya, pada ngelihat begitu. Saya pikir aduh celaka ini. Pertama kalau berantem, saya pendeta masa berantem. Kedua, kalau berantem pun kalah saya, gede saudara, orangnya. Tapi saya bingung aja, saya diem begitu. Orang itu deketin saya sambil marah, deketin. Sudah hampir deket gitu saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada 3 orang pemuda itu, gede-gede itu, lari deketin kami. Lalu ngomong begini, stop, he is my pastor gitu. Rupanya ada anak pemuda di gereja saya yang lagi pulang dari fitness itu sama 2 temennya gede-gede begitu. Ngelihat loh pendetanya tabrakan gitu ya. Terus ada orang deketin gitu. Jadi kemudian dia stop begitu, orang yang laki-laki itu pinggirin begitu, dia yang gantian ketakutan saudara ya. Tapi kemudian urusan polisi dan kemudian saya yang benar tuh karena itu jalannya saya begitu ya. Tapi kemudian kejadian itu mengingatkan saya tentang kebenaran bahwa saya sebetulnya kan hopeless nih. Kalau sampai harus ngadepin kemarahan laki-laki itu. Tapi pertolongannya itu tiba-tiba datang begitu saja.
Itu mengingatkan saya tentang pertolongan yang dari atas terhadap kita yang hopeless, yang mati dalam dosa, diperbudak dosa, dan calon murka Allah kita terima. Tapi pertolongan dari Tuhan itu luar biasa ya. Saya cerita ke istri saya pulangnya, lalu dia bilang, itu yang bantuin kamu ya? Kamu harus thank you loh ke dia. Saya bilang, gak usah disuruh. Saya memang mau thank you ke dia. Waktu itu deket Natal, saya carikan bingkisan Natal yang gede, saya anterin ke rumahnya. Tapi saudara-saudara, dari sini itu mengingatkan saya ya, bahwa ternyata kondisi kita itu hopeless sebenarnya. Tapi di dalam Kristus, Injil Kristus, kita itu memiliki hope. Kita itu posisinya dirubah dari anak kegelapan menjadi anak terang. Dari calon neraka menjadi calon kita itu memang memiliki tempat di surga bersama Kristus. Dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan ini patut kita renungkan terus-menerus saudara ya, kalau kita mau hidup setia dan berbuah. Dan sekarang yang kedua saudara-saudara, kalau kita mengalami position transformation yang benar-benar ya, bukan KW tetapi kita ini ori, kita benar-benar mengalami ini, ada tandanya, ada buahnya. Ya, buahnya ini ada dua macam. Yang pertama yang saya sebut sebagai behavior transformation. Transformasi kelakuan hidup kita berdasarkan Injil Kristus. Berdasarkan Injil Kristus. Jadi ini bukan sembarang perubahan perilaku karena diancam, karena takut hukuman Tuhan, tetapi karena kita benar-benar, kalau kita ini orang percaya kepada Kristus, kita ini original sebagai orang percaya, kita akan mengalami behavior transformation yang sejati. Nah, behavior transformation yang sejati ini bisa dijelaskan dari banyak sudut ya saudara. Tapi kali ini saya mau menjelaskan dengan memakai satu kebenaran yang saya ambil dari buku ini ya saudara ya. The Cycle of Grace. Lingkaran anugerah yang dibandingkan dengan lingkaran kerja. Jadi saudara-saudara, di bagian pertama itu isiannya work cycle, lingkaran usaha. Jadi saudara-saudara, kalau orang dunia yang tadi dikatakan oleh Ibu Rahmiati itu KW, itu akan melakukan lingkaran work cycle ya. Jadi work itu usaha. Lingkaran usaha atau lingkaran dari kekuatan kita sendiri. Nah, itu dilakukan orang-orang yang bukan Kristen, tapi orang Kristen pun bisa jatuh kepada lingkaran ini. Jadi kita perlu berhati-hati. Kalau kita mau benar-benar berubah, hidup kita itu mengalami transformasi, ada buahnya. Kalau kita benar-benar mengalami position transformation, kita kemudian benar-benar ada buahnya, kita harus melawan lingkaran ini. Nah, lingkaran ini itu maksudnya begini, saudara ya. Jadi dunia ini sebetulnya mengajarkan, itu kita harus berprestasi. Kita itu harus melakukan hal-hal yang bisa dianggap oleh orang itu wah dan dipuji. Karena memang setelah kita itu berprestasi, maka kita akan mengalami kita ini berarti nomor 2 ya. Lingkarannya itu turun ke kiri begini ya, beloknya ke kiri. Kita akan merasa berarti karena kita berprestasi, kita itu pinter. Dan kalau kita itu merasa berarti, berharga, kita akan terus-menerus mengusahakan itu, pemeliharaan, sustenance. Kita akan benar-benar untuk berusaha supaya terus berprestasi sehingga merasa berarti, dan itu terus-menerus harus kita usahakan supaya orang-orang sekitar kita itu menerima kita dan mengatakan, wow, wah, hebat. Ini yang dicari orang, harusnya hidup seperti ini. Tapi lingkaran seperti ini, saudara-saudara, sebetulnya ujungnya, kalau saudara sampai berhasil untuk membuat orang itu wow, itu pun sebetulnya saudara akan hasilnya itu sombong. Ya, karena fokusnya pada usaha manusia, usaha saudara. Prestasi ini usaha saudara, saudara merasa berarti dengan prestasi saudara, dan saudara terus melakukan pemeliharaan itu supaya diterima orang itu wow. Hasilnya sombong kalau betul-betul orang wow. Tapi kalau saudara sudah mati-matian begitu, orang tetap tidak wow terhadap saudara, hasilnya itu kekecewaan. Saudara akan kecewa.
ini lingkaran yang capek. Ya, saudara ya. Sekarang konteksnya kan saudara melakukan penginjilan evangelism explosion nih. Bisa nggak melakukan penginjilan evangelism explosion jatuh ke lingkaran ini? Work cycle. Bisa kan saudara-saudara? Sangat bisa. Tadi saya juga melihat Bu Rahmiati sudah coba untuk memberikan contoh singkat. Saudara kalau melakukan penginjilan evangelism explosion, itu saudara sadar tidak sadar melihatnya sebagai prestasi. Jadi kalau yang bertobat 500 atau 50 atau pokoknya banyak. Dan itu karena prestasi saudara, saudara lalu merasa berarti dan berharga karena hal itu, saudara akan terus-menerus berusaha untuk begitu, supaya itu yang memang bisa terpelihara dan supaya diterima oleh mungkin board nasional. Wah, hebat ini orang gitu ya. Nah kalau saudara jatuh ke lingkaran seperti itu, saudara lihat nih, jatuh ke lingkaran itu atau tidak, hasilnya kalau saudara memang betul-betul yang bertobat banyak, nih, saudara jadi sombong diam-diam sebetulnya. Lihat nih, kalau nggak ada aku, mana bisa nih yang bertobat banyak. Atau kalau ternyata hasilnya sedikit, saudara akan kecewa. Kalau itu yang terjadi, maka kita itu sebetulnya melakukan penginjilan, spiritnya work, spiritnya dunia, spiritnya daging, spiritnya bukan Injil. Dan ini harus kita atasi saudara. Kalau kita benar-benar sudah mengalami position transformation daripada Kristus, berdasarkan Efesus 2, 1-7 tadi, buahnya itu bukan seperti ini. Buahnya seperti ini saudara-saudara. Grace cycle atau gospel cycle, Injil. Jadi di dalam kita itu melakukan berbagai aktivitas, saudara kita itu ini, kita tahu kita sudah diterima oleh Tuhan. Position transformation kita sudah terima kan? Jadi seperti tadi Bu Ati bilang, ada yang bertobat, enggak ada yang bertobat. Itu nomor 2, karena kita ini cuma alat, kita sudah diterima. Yang membuat saya berarti bukan yang saya lakukan itu, tapi yang Kristus lakukan. Kita sudah diterima. Kita sudah diterima dan bukan hanya kita diterima, kita sudah dipelihara. Di dalam Allah Roh Kudus itu memelihara kita. Satu kali selamat, kalau benar-benar selamat berlaku seterusnya. Jabat tangan Romawi itu saudara-saudara ya. Kalau kita capek pun, ternyata pegangannya tidak lepas. Kita ini dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Dan itulah sebetulnya yang membuat hidup kita itu berarti. Significance, berarti. Saya baru-baru ini membaca di Instagram, itu ada orang yang mungkin seumuran, ya mungkin 40-50 begitu, dan dia mengatakan begini, saya mau berterima kasih kepada seseorang lewat Instagram itu. Karena pada waktu saya umur 22-23 tahun, saya ini orang Kristen, tapi hidup saya sebetulnya itu banyak masalah. Dan ada momen yang membuat saya itu berubah drastis. Karena pada waktu saya ngikut di satu persekutuan doa, gak banyak orang yang datang. Ada seorang rohaniwan mendatangi saya, lalu dia cuma memegang pundak saya, dan dia cuma berkata begini, kamu sudah dibeli dengan harga mahal. Oleh Yesus maksudnya. Lalu orang itu mengatakan, jangan hidup murah ya. Udah kalimat itu saja. Kamu sudah dibeli dengan harga mahal. Jangan hidup murah ya. Saudara-saudara, itu mengubah hidupnya. Dia itu berarti karena Tuhan sudah membeli dengan harga mahal. Dia sudah menerima kita, memelihara kita di dalam Allah Roh Kudus. Dan itulah sebetulnya sumber kita itu berharga, kita itu significance, kita itu berarti. Dan karena kita itu sudah bisa memiliki suatu pemahaman dan hati yang seperti itu, nah barulah kita itu menjalankan hal-hal prestasi kita dengan ucapan syukur, dengan sukacita sebagai ungkapan syukur dan buah ya. Dan itu akan membuat kita kalau berhasil
dan memang Tuhan itu berkati, saudara itu melakukan hasilnya ratusan yang bertobat, saudara tetap rendah hati. Waktu mengatakan, wah banyak yang bertobat ya, puji Tuhan, praise the Lord, itu dari hati memang. Karena kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi kalau saudara juga secara manusia gagal pun, saudara juga tidak sampai kecewa. Karena memang Tuhan bergantung sama Tuhan kan semuanya, kita perlu bergantung dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini behavior transformation seperti ini, itu harus menjadi perubahan yang nyata dalam hidup kita. Ya, jadi kalau di dalam tadi work cycle-nya itu sebetulnya prestasinya ini sadar atau tidak sadar kita itu berkata dalam hati kita sendiri, be the best. Jadilah yang terbaik. Be the best. Nah kalau be the best, itu biasanya akhirnya kita mengambil cara-cara yang enggak sesuai firman pun, pokoknya saya harus be the best. Karena be the best itu satu ya, enggak bisa barengan yang lain, singkirkan yang lain. Kalau perlu saya semua yang handle. Karena memang harus jadi be the best. Itu sesuatu yang kita itu sadar tidak sadar ada dalam diri kita ya. Tapi kalau kita itu behavior transformation itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita itu hidup di dalam bukan work cycle tetapi grace cycle. Waktu kita mau berprestasi di nomor 4 ini, kita bukan berprinsip be the best. Tapi just do the best. Lakukan sesuai porsimu, do the best. Tuhan mau kasih berapa hasilnya itu nomor 2. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan luar biasa, membuat kita hidup ini berarti. Nah saudara-saudara, kebenaran ini itu patut untuk kita pahami, pegang, hayati, dan kita juga ulang-ulang dalam hidup ini supaya kita bisa benar-benar mengalami behavior transformation yang berdasarkan position transformation. Kita diubah status kita dan kemudian buahnya adalah kelakuan kita ini berubah ya. Bukan cuma kelakuan yang kelihatan di luar, saudara, tapi yang memang berdasarkan hati yang berubah. Kita berprestasi bukan supaya kita itu merasa berarti dan diterima orang, tapi kita berprestasi karena kita sudah berharga, berarti, dan Tuhan sudah menghargai kita. Dan ini patut kalau saudara punya waktu seperti kemarin saya di LDT itu ya, Leadership Development Training, itu saya memberitahu bahwa saya sendiri setiap kali saat teduh pagi, saya belajar untuk ya memang membaca Alkitab dan berdoa ya, tetapi sebelumnya saya membuka handphone saya, bukan menghubungi siapa-siapa, tapi karena di handphone saya itu ada kata-kata gospel quote, baik itu dari ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan saya tentang gospel, maupun kata-kata dari orang-orang yang terkenal yang mengatakan tentang gospel itu. Supaya hati kita ini dikalibrasi, hati kita ini diluruskan lagi. Untuk supaya kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan kebenaran Injil. Dan salah satunya ini juga perlu untuk kita renungkan lagi, supaya kita benar-benar berubah. Behavior kita itu berdasarkan grace cycle, bukan work cycle. Semoga ini dipahami ya saudara-saudara ya. Sekarang saudara-saudara ada transformasi yang ketiga, itu juga buahnya ini ya. Jadi kalau position transformation kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus yang mengubah kita posisinya itu dari terhilang menjadi anak Allah. Itu benar-benar kita miliki buahnya bukan cuma behavior transformation tetapi juga yang ketiga community transformation. Jadi kita dipakai Tuhan untuk boleh mengubah sekitar kita. Nah cuma saudara-saudara ini community transformation ini itu bisa beberapa hal ya.
mandat budaya itu pun juga termasuk ya, supaya kita mempengaruhi di dunia kerja kita, dunia bisnis kita, atau dunia pendidikan. Itu kita bisa menjadi garam dan terang begitu. Tapi saya tidak akan membahas itu, tapi saya membahasnya adalah community transformation di sini dalam konteks tentang menjadi saksi Kristus. Menjadi orang yang mengabarkan Injil untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Dan saudara sudah melakukan itu di dalam evangelism explosion ya. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat itu beberapa penekanan di dalam Alkitab. Jadi rupanya Alkitab mencatat beberapa gaya atau style yang lebih pas dengan kita. Ya, yang hampir semuanya itu ada di dalam metode EE. Tapi saudara-saudara kalau di dalam metode EE kan kadang-kadang ada bagian yang saudara itu lebih bisa berani, ada yang kurang berani sebenarnya. Ya, ada orang yang agak kesulitan mungkin pada waktu harus konfrontasi dengan 2 pertanyaan diagnostik. Apalagi nanyain orang lebih tua. Kok kayaknya nanti disalah ngerti gitu kan ya. Nah kalau saudara agak takut itu berarti sebetulnya stylenya saudara itu enggak di situ, tetapi itu tetap harus dipelajari. Jadi melalui apa yang saya sampaikan ini saudara akan tahu kekuatan saudara di mana dan itu harus terus di-maintain. Kalau kekurangan kelemahan saudara harus juga tetap diatasi supaya tetap bisa dijalankan. Ya, jadi biasanya orang yang agak sedikit kesulitan di dalam 2 pertanyaan diagnostik juga akan kesulitan di dalam penyerahan diri itu ya. Untuk menantang, apakah Anda mengerti semua yang saya jelaskan? Ngerti, nggak ngerti, begitu ngerti, apakah Anda mau menerima? Itu menjadi tekanan tersendiri, tetapi itu tetap harus dipelajari. Nah, saudara-saudara Alkitab itu ternyata memberikan beberapa contoh-contoh. Di situ ada berapa itu? 6. Ya, hal-hal yang sebenarnya ada orang-orang tertentu yang lebih kuat di dalam style atau gaya itu. Yang pertama yaitu yang saya sebut community transformation dalam hal penginjilan itu ini saudara, konfrontasi. Mari kita melihat Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 dan 38. Ini dilakukan oleh seorang yang namanya Petrus. Saudara ada yang di sini namanya Petrus. Ini Petrus Rasul punya gaya konfrontasi ini ya. Ayat 37, 38 di situ dicatat demikian, Kisah Rasul pasal 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Nah ini konfrontasi ini, saudara. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Sebetulnya ini ada bagian penyerahan diri itu kan mau terima ya bertobat begitu ya. Nah ini kalau saudara punya style atau memang talent dari Tuhan itu konfrontasi, saudara senang itu nanya pertanyaan diagnostik itu senang, bukan takut saudara. Lalu penyerahan diri saudara juga senang. Saudara lebih berani itu sebelum melakukan itu daripada yang lain misalnya testimoni begitu. Ya ini gaya yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Saya pernah mengadakan pelatihan di gereja tempat saya melayani, yaitu di Perth ya, Westminster Presbyterian Church. Dan waktu itu ada juga yang bahasa Inggris ikut begitu ya, jadi campur ada yang Indonesia, ada yang Inggris. Lalu ada OJT, saudara ya, itu dikirim ke beberapa tempat begitu. Nah ada grup yang menjalankan OJT itu 3 orang kayaknya ya. 3 orang pergi ke alamat yang dikasih, yaitu jemaat yang jarang-jarang datang,
yang saya dan juga pengurus pikir ini belum mengenal Injil dengan benar begitu. Nah mereka kemudian pada waktu pulang mereka cerita begini. Sampai di alamat itu waktu diketok, sore-sore ya biasanya orang udah pulang kerja. Lalu dibukakan pintu oleh pemilik rumah, lalu nanyain mau ketemu bapak dan ibu ini. Gitu. Oh kami bukan, enggak kenal itu. Setelah ngomong-ngomong ternyata salah alamatnya. Saudara. Jadi ini bukan yang harusnya alamat itu. Tapi untungnya yang pemimpin dari kelompok itu mengatakan, oh ya maaf salah enggak apa-apa tapi boleh enggak bincang-bincang gitu. Jadi tetap masuk saudara-saudara diterima. Lalu waktu bincang-bincang karena ternyata pemimpinnya itu punya talent konfrontasi itu langsung berani masuk ke metode EE sampai bertobat. Saudara-saudara. Jadi OJT-nya itu langsung prakteknya dapat jiwa gitu ya. Wah itu menjadi sukacita tersendiri ya. Yang orang alamatnya tepat, malah nggak mau bertobat. It's okay tapi ya, karena kita kan menjadi saksi saja gitu ya. Tapi ada memang yang orang itu memiliki satu style, cara atau talenta daripada Tuhan, itu secara konfrontasi. Tapi ada juga orang-orang yang konfrontasi sebetulnya enggak gitu suka, tetapi dia lebih suka itu ini, yang namanya intelektual dia. Berdiskusi dengan secara dalam gitu. Nah ini orang-orang yang suka mungkin apologetik gitu ya, berdiskusi secara dalam gitu. Contohnya adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu seorang yang di dalam Kisah Rasul 17, ayat 17, dia itu bersoal jawab dengan orang-orang di Athens. Tentang filsafat-filsafat, tentang pandangan kehidupan ini begitu ya. Jadi saudara-saudara itu ada yang lebih senang juga di dalam berdiskusi dengan lebih dalam begitu. Ya ini di EE pun juga saudara-saudara mungkin senang menguasai pemahaman amaki itu begitu ya. Anugerah itu dipahami dengan lebih dalam tentang manusia dan dosa juga ya. Tentang Allah juga, tentang Kristus, tentang iman, tentang Kristus, tentang iman, tentang penyerahan diri. Saudara pelajari dengan lebih dalam. Dan saudara senang kalau sampai selesai itu orang tuh bertanya-tanya begitu ya. Kalau yang enggak suka, habis EE kalau bisa pulang ya. Jangan sampai ditanya-tanya banyak gitu ya. Tapi kalau yang suka ini, itu malah pengen untuk bisa ditanya-tanya begitu. Ya, saudara yang mana ini ya? Mungkin konfrontasi ya seharusnya bisa nih. Kalau saudara sebetulnya lemah di konfrontasi, berdoa minta kekuatan Tuhan supaya juga dikuatkan di situ, supaya tetap bisa melakukan 2 pertanyaan diagnostik dengan baik, bahkan juga pada waktu penyerahan diri. Saudara juga mungkin intelektual berdiskusi dengan lebih dalam itu mungkin juga nggak begitu suka, tetapi saudara bisa berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, berikan waktu juga saudara belajar gitu ya. Nah ada orang yang tekanannya atau stylenya itu sebetulnya enggak begitu pas di konfrontasi, di intelektual, tapi suka di ini saudara, testimoni. Kesaksian tuh seneng gitu ya. Biasanya orang ini kalau makan bersama diborong pembicaraan saudara-saudara ya. Dia seneng ngomong, pokoknya testimoni itu banyak begitu ya saudara-saudara ya. Dan saudara akan kuat kalau memang saudara punya style seperti ini. Di dalam penyajian Injil lengkap itu bagian testimoni itu saudara kuat tuh. Atau memberikan contoh-contoh yang juga bisa dibuat lebih berkait dengan diri saudara itu akan kuat. Testimoni. Nah testimoni ini saudara-saudara contohnya adalah coba kita lihat Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 24 dan 25. Yohanes 9 ayat 24 dan 25. Nih ya saudara-saudara, ini tentang orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dicelikkan matanya. Lalu orang-orang Farisi, pimpinan orang Yahudi waktu itu tidak suka karena menyembuhkannya pada hari Sabat. Lalu mereka manggil orang ini dan Yohanes 9, 24, 25 mencatat begini. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya,
Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu, maksudnya orang yang menyembuhkan kamu, orang berdosa. Jawabnya, ini sudah, apakah orang itu orang berdosa? Aku enggak tahu, aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah ini dia cuma bersaksi aja saudara. Dia enggak mau berdebat. Pokoknya dia bersaksi aja, saya ngalami. Gitu. Ini yang saya alami, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Nah ini kan kesaksian itu juga penting ya saudara di dalam penginjilan ya. Kalau saudara memang kuat di sini ya saudara berdoa untuk Tuhan bisa berikan contoh testimoni saudara yang memang kuat juga dan juga contoh-contoh ilustrasi lainnya yang bisa lebih pribadi saudara juga boleh ceritakan dengan lebih kuat lagi begitu ya saudara-saudara. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting ya. Saya malah memiliki satu family saudara ya. Paman saya sebetulnya. Dia dulunya hidupnya rusak saudara. Dia punya bisnis, tapi saya lupa namanya, PT apa, mungkin cocok disebut PT tipu sana tipu sini pokoknya ya. Jadi hidupnya itu enggak karuan, terus bahkan dia sempat kemudian mau cepet kaya, dia itu mulai ikut-ikutan jual drug gitu, obat-obat terlarang gitu. Berapa waktu yang lalu sebelum dia itu bertobat, kalau saya ketemu dia itu kalau cerita itu bangga saudara ya. Tahu enggak Pak? Saya panggilnya enggak Pak lah ya. Tahu enggak kamu Paulus, dibilang gitu. Kamu tahu enggak saya ini ngelakuin gini semua, tapi Tuhan lindungi. Gitu. Hah? Kok Tuhan lindungi? Maksudnya apa? Berkali-kali kami itu jualan drug di hotel, pada waktu ada polisi menggerebek gitu. Teman saya yang kena, saya enggak pernah kena. Sampai hari ini. Sombong sekali ya saudara-saudara dia ya. Tapi satu kali ya saudara, dia tuh diajak teman-temannya yang juga jual drug itu dan pemakai itu untuk pesta narkoba itu di Bali 2 minggu saudara. Dia ikut tuh. Nah pada waktu ikut baru hari kedua dia masuk ke toilet, lalu kemudian cuci tangan, dia lihat wajahnya di kaca gitu kan. Dia mulai lihat loh kok ada rambut putih nih gitu. Berarti dia udah bertambah umur nih ya. Lalu tiba-tiba nih, cerita-cerita sekolah minggu yang dulu dia pernah ikuti, itu muncul lagi nih. Ini makanya kalau saudara-saudara ada yang ngajar sekolah minggu ya, kadang-kadang aduh hasilnya apa sih gitu ya, Tuhan tuh bisa pakai sampai puluhan tahun begitu saudara ya. Jadi terus setia dan berbuah ya, ngajar sekolah minggu. Jadi dia pada waktu melihat begitu, ingat cerita-cerita sekolah minggu, lalu tiba-tiba hatinya itu merasa gak sejahtera dia. Keluar dari toilet itu, dia langsung ngomong ke temennya, saya mau ini deh balik Jakarta. Gitu. Duh ini baru 2 hari, kan 2 minggu kita. Ada ini ya, bisnis besar ya? Enggak. Saya enggak enak, pokoknya saya pengen balik gitu. Dicegah-cegah sama temennya enggak bisa. Akhirnya dia tetap go show pergi ke airport. Karena 1 orang aja dapat tiket kan cepetan. Lalu dia pergi ke Jakarta, nah sampai di Jakarta dia tidak pulang rumahnya. Dia ke rumah mamanya. Nah mamanya dan para family termasuk saya pun diberitahu selama ini untuk mendoakan ini pria ini. Karena enggak bertobat-tobat dan malah bangga dengan dosanya ya, enggak pernah ketangkep katanya gitu. Dia pulang ke rumah mamanya, ternyata sampai di rumah mamanya itu lagi ada persekutuan. Jadi dia diam-diam duduk di belakang, dia dengerin gitu. Ternyata persekutuannya itu cuma isinya baca Alkitab, nyanyi, doa. Baca Alkitab, nyanyi, doa. Enggak ada khotbahnya loh. Baca Alkitab, nyanyi, doa. Tapi dia di belakang itu ya, dia betul-betul disentuh oleh Tuhan. Lalu dia itu bisa nangis dan dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku telah menyanyiakan hidupku sekian tahun. Tuhan kalau engkau mau terima aku mau bertobat kembali. Tuhan Yesus ampuni dosaku, aku sungguh-sungguh mau ikut kamu. Selesai persekutuan itu, dia ngasih tahu ke mamanya. Mamanya tuh senang bukan main. Wah, anaknya bertobat, Tuhan sentuh. Doa-doa yang selama ini dipanjatkan, ternyata itu Tuhan jawab. Nah setelah itu kan harus cari gereja saudara.
kita family memikirkan supaya gereja itu yang bisa ada kelompok kecilnya. Karena kadang-kadang kan dia itu orang yang latar belakang seperti itu kan membalik-balik lagi nih. Tapi kalau kelompoknya ini kuat, itu bisa untuk menguatkan dia pada waktu mau balik-balik lagi. Dan betul saudara-saudara, dia mulai ikut satu gereja, ada kelompok kecilnya, dan dia kalau mengabarkan Injil ke teman-temannya, yang juga latar belakangnya itu rusak seperti dia, itu dia bersaksi saja begitu. Ya, intinya bersaksi. Saya nggak tahu dia sudah ikut EE belum sekarang ya, tapi waktu itu dia bersaksi dan persaksiannya itu begini saudara ya. Jadi satu kali saya tahu nih peristiwa ini karena dia itu mau menginjili temannya yang hidupnya rusak nih ya. Seorang pria yang sudah punya istri, punya anak, ternyata selingkuh dengan perempuan lain. Dan dia selingkuh bukan cuma dengan satu orang, tapi beberapa orang. Lalu didatangi nih oleh paman saya kan ya. Dan dia kemudian mengajak untuk bertobat kembali pada Tuhan Yesus. Dan dijawab oleh orang yang berselingkuh ini, aku sudah berusaha berkali-kali. Enggak bisa udah. Mau bangkit, jatuh lagi. Nah paman saya ini intinya dia cuma bersaksi begini ya, dia memberikan testimoni. Kamu kan kenal saya kan, kita rusak bareng-bareng dan aku yakin kamu tahu, kamu rusak sekarang ini dengan aku rusak dulu. Rusak mana? Rusak saya bukan? Tuhan Yesus bisa mengubah saya. Tuhan Yesus juga bisa mengubah kamu. Ayo balik. Saudara dengan kesaksian seperti itu, dia bisa memenangkan satu persatu temannya. Karena kesaksiannya itu memang kesaksian yang hidup, yang dia alami dan dipakai oleh Tuhan ya. Nah saudara, kalau saudara punya memang talent dari Tuhan, talenta dari Tuhan, kekuatan untuk gaya bersaksi itu di dalam testimoni, itu bisa dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Ya, metode EE tetap baik sekali itu, ada testimoninya di situ. Saudara bisa pakai. Tapi mungkin saudara itu enggak gitu kuat di konfrontasi, di intelektual, di testimoni juga enggak gitu nih. Dari dulu ya lahir di keluarga baik-baik. Apa ya mau disaksikan ya gitu, kadang-kadang begitu ya. Saudara mungkin punya kekuatan di hal lain ya. Yaitu di dalam Alkitab itu bisa ada yang disebut dengan ini. Mengundang atau mengajak saudara-saudara ya. Invitation, mengundang, mengajak. Ini kalau di dalam metode EE mungkin aktivitas pendukung ya. Saudara bisa mengajak orang untuk ikut EE atau dijadikan untuk OJT bisa jalan gitu ya. Dijadikan ikan maksudnya ya. Jadi saudara bisa mengajak, orang lain ngajak nggak berhasil, saudara bisa karena saudara punya talenta di situ. Entah bagaimana caranya, pokoknya saudara itu pintar mengajak. Orang yang kalau tidak punya talenta mengajak, ditolak sekali, ya sudah gitu kan. Mau pilih neraka terserah gitu ya. Tapi kalau orang yang punya talenta itu ngajaknya itu ditolak sekali itu enteng. 2 kali nggak apa-apa, 3 kali pakai cara lain. Sebisa mungkin sampai berhasil gitu. Nah ini ada di dalam diri seorang yang namanya, bukan namanya ya. Di Alkitab itu disebut sebagai perempuan Samaria. Ya, pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah bersuami 5. Lalu Tuhan Yesus itu menunjukkan dia adalah air hidup. Dia itu bisa memberikan kepuasan dalam hidup ini yang sejati. Dia kembali ke kota Samaria. Dia ngundang, ngajak. Ayo lihat sendiri. Ayo temuin sendiri gitu. Jadi ada talenta yang mengundang atau mengajak gitu ya. Dan di dalam gereja itu ada orang-orang yang seperti ini nih saudara-saudara ya. Saya lihat di gereja saya juga ada orang-orang tertentu yang heran tuh. Tiap minggu tuh hampir bisa ngajak orang gitu. Ada aja yang diajak gitu ya. Bahkan pernah kejadian di gereja kami itu orang yang suka ngajak orang datang ke gereja meskipun gak Kristen loh, diajak aja gitu. Dia itu sebenarnya mau main drama Natal gitu. Jadi kami Natal tuh ada drama yang kami akan pentaskan dan dia menjadi pemain yang salah satu pemain utama gitu. Ada beberapa pemain penting, dia salah satunya. Kurang 1 atau 2 minggu saudara, dia itu
ada urusan mungkin keluarga sakit atau apa di Bandung, dia harus balik dari Perth ke Bandung itu. Dan kayaknya nggak nututin untuk bisa pentas. Nah, siapa yang berani gantiin? Perannya susah lagi. Drama Natal. Lalu dia bilang gini, Pak Paulus ini aja ya, teman saya ya. Cuma dia ya baru tak ajak ini ya, mungkin dia belum Kristen atau apa, tapi dia mau tuh, sudah saya tanya gitu. Waduh, nggak Kristen dia, main drama ya gitu. Peranmu apa ya gitu kan. Terus saya lihat perannya itu ini, harus ngafalin ayat dan ngomong begitu ya. Saya bilang ya oke deh gitu ya. Dan benar saudara-saudara, setelah itu selesai Natal dipentaskan, drama itu disampaikan, temennya yang gantiin itu bisa memainkan dengan baik, selesainya itu. Pak Paulus bisa nggak ketemu bentar? Oh oke, habis ini ya saya ketemu orang salam-salaman, kita ngomong di kantor gitu. Saya ada kantor di gereja. Waktu saya temuin dia bilang, Pak saya tadi main drama ini, membuat saya pengen ini, juga terima Tuhan Yesus yang kita rayakan itu. Waduh, ternyata dari ngajak itu ya, itu bisa kemudian juga dikenalkan pada Tuhan Yesus ya. Ini satu aktivitas yang mendukung ya, di dalam untuk penginjilan itu bisa terlaksana. Dan orangnya sampai saat ini masih terus bergereja ini saudara-saudara ya, bersyukur ya. Bahkan kemudian ya sempat ikut pelayanan juga gitu. Saudara mungkin punya style di konfrontasi, mungkin intelektual lebih kuat, mungkin testimoni lebih kuat, atau invitation lebih kuat. Tapi mungkin semuanya itu saudara oke-oke saja, perlu usaha lebih banyak lagi. Karena saudara mungkin lebih pas tuh yang nomor berikutnya ini, nomor 5. Melayani. Serving. Ini aktivitas pendukung ya, untuk menjalankan penginjilan melalui metode EE. Jadi serving, melayani, senangnya saudara melayani. Contoh di dalam Alkitab itu mungkin orang yang namanya Dorcas. Dorcas itu pada waktu meninggal, banyak orang yang ternyata itu dilayani, itu nangis datang kepada ini tempat dia itu meninggal itu. Tapi dia kemudian kan dibangkitkan oleh Petrus ya. Jadi melalui serving itu, orang itu bisa ketarik untuk mengenal Tuhan Yesus, saudara. Di gereja saya, itu ada satu orang yang sejak saya melayani di situ, memang punya talent itu di serving itu kuat sekali, saudara. Ya, dia kalau suruh konfrontasi, debat, diskusi, wah, dia kalau bisa hindari. Tapi kalau serving, ya misalnya nih ya, ada pelajar baru datang gitu. Terus rumahnya tuh jauh. Mungkin 30-40 menit dari gereja. Dia bilang, enggak apa-apa, saya yang jemput. Ini orang tua ini sudah ya, lebih tua dari saya, orang tua. Saya yang jemput, enggak apa-apa. Jadi dia jemput begitu. Dan dia kadang-kadang cerita ke saya. Wah, itu anak, tapi sambil senyum gitu. Saya sudah janjian, saya sudah telepon janjian jam segini. Sampai sana saya masih suruh nungguin. Tapi ya enggak apa-apa, saya cuma takut telat gitu. Bisa tetap senyum aja. Ya, kalau enggak punya jiwa melayani saudara ya. Udah janjian enggak keluar. Ini orang memang enggak niat ke gereja gitu, tinggal gitu ya. Tapi dia itu bisa bawa begitu. Dan pertambahan jemaat saya itu antara lain beberapa itu dari orang ini saudara-saudara. Yang memang serving gitu. Sampai ada orang yang setelah kemudian ke gereja, lalu saya injili dengan metode EE. Lalu dia ngomong bersaksi di satu persekutuan bahwa dia mula-mula mau ikut gereja karena ada bapak itu yang melayani luar biasa. Bahkan ada pelajar dari Malang. Jadi di gereja saya ini juga orang-orang Malang ini lumayan banyak saudara-saudara ya. Tapi di sini enggak banyak ya saudara orang Malang ya. Orang Malang tadi enggak foto soalnya, jadi saya tahu enggak banyak ini. Ya, yang dari pulau ini, dari GKI, dari mana? Oh dari Malang sendiri mana gitu ya. Meskipun saya tahu sebelah saya orang Malang, Pak Lukas nih ya, orang Malang. Tapi orang Malang sendiri enggak banyak ya. Tapi orang Malang tuh katanya sopan-sopan ya, betul ya saudara ya. Saya pernah dengar ada orang mengatakan begini, orang Lawang itu sopan-sopan. Dan bahkan kalau dibandingkan misalnya dengan Banyuwangi, orang-orang Banyuwangi, oh sopan-sopan orang Malang. Karena orang Malang kalau pergi ke Surabaya lewatnya Lawang. Kalau orang Banyuwangi genteng katanya. Lawang itu pintu.
lewatnya lawang. Kalau orang Banyuwangi lewat genteng, nggak sopan gitu ya. Saudara. Ada dari Banyuwangi nggak? Nggak ada kan? Oh dari Bali ya, kok dari Bali juga lewatnya genteng nggak ya? Oh lewat genteng juga, kalah sopan sama orang Lawang, orang Malang. Lewat lawang soalnya. Jadi saya tadi mau cerita apa ya? Ini saudara ya, orang Malang itu juga ada yang sekolah di Perth sampai selesai, cuma dia karena memang sudah pelayanan di Malang ini, jadi memang dia juga langsung memang aktif di gereja tempat saya melayani ya. Tapi pada waktu dia udah balik ke Malang, lalu saya pernah ketemu lagi, dia itu bilang, oh Pak Paulus mau balik ke Perth ya, saya salam ya buat Bapak itu dan keluarganya. Terus dia cerita sedikit, saya itu di tengah-tengah lagi ambil program S3, saya itu stres gitu ya. Tahu-tahu ada yang ngetok pintu, Bapak itu datang bawain kue hangat buatan istrinya. Ya sudah sekedar nganter aja, terus pergi, aduh saya tersentuh. Dan itu bukan cuma sekali. Beberapa kali dia lakukan itu. Ini punya jiwa serving ya saudara ya. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada yang dikuatkan gitu. Nah saudara kalau punya jiwa ini lebih kuat, ya tetap saudara belajar EE itu baik begitu ya. Tapi saudara memang perlu doa lebih lama sedikit supaya bisa menjalankan EE dengan baik. Kalau saudara memang tekanannya atau talentanya di serving ya. Tetapi Tuhan tetap bisa pakai ya. Dan ini memang Tuhan memberikan tekanan-tekanan kekuatan yang berbeda-beda. Itu yang kelima ya saudara. Yang keenam sekarang. Coba saudara setelah tahu yang keenam ini, mana kekuatan saudara dari 6 ini. Mana yang paling kuat gitu ya. Yang keenam ini bukan konfrontasi, intellectual, testimony, invitation, serving ya. Tapi yang keenam itu ini sudah tetap membina relasi, interpersonal relationship dengan orang-orang yang bahkan tidak seiman gitu. Ya saudara kalau makin aktif di gereja, saudara itu sebetulnya teman-teman yang enggak Kristen itu makin sedikit. Saya jadi pendeta, teman enggak Kristennya sedikit sudah. Karena memang saya dealnya ya sama orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang belum percaya jadi lebih sedikit dan lebih sedikit gitu. Tapi ada orang-orang yang memang meskipun sudah percaya, dia tuh senang untuk memiliki interpersonal relationship itu tetap dengan orang-orang yang belum percaya, tapi memang arahnya kemudian supaya Injil nanti bisa diberitakan. Mungkin yang memberitakan bukan dia sendiri, tapi mungkin temannya gitu ya. Contohnya di dalam Alkitab, misalnya ini ya. Coba kita buka Lukas 5:29. Lukas 5:29. Lukas 5:29. Ini kita temukan seorang yang namanya cek ya. Oke, saudara-saudara, ini Lewi itu nama lain dari Matius sebetulnya ya. Dia dikatakan begini, Lukas 5:29. Dan Lewi atau sebetulnya Matius ini mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, Yesus ya, di rumahnya. Dan yang diundang siapa? Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kok pemungut cukai diajak? Kenapa? Karena dia membina relasi. Dulunya dia juga pemungut cukai gitu. Jadi dia seneng aja rumahnya dipakai, tempatin, gak apa-apa. Kalau orang gak punya talenta di sini, rumah kedatangan satu tamu aja, rasanya berat, harus susah gitu ya. Ada gak yang begitu ya saudara ya? Ada ya. Apalagi sejumlah orang harus datang, harus bersihin rumah, aduh susah deh, pokoknya susah. Tapi ini interpersonal relationship itu penting ya. Ngumpulin teman-teman yang lama atau pokoknya tetap bina relasi. Ada kesempatan panggil orang lain untuk bicara. Dan yang dipanggil ini penginjil terkenal nih ya, namanya Yesus Kristus ini ya. Yesus sendiri yang dipanggil. Nah nanti pelan-pelan dia juga bisa bawa jiwa gitu.
Ada orang yang pernah bersaksi bahwa dia ini punya kekuatan di interpersonal relationship ya. Jadi dia punya banyak teman. Satu kali dia ngelihat begini, loh di gerejanya agak gereja kecil ya saudara, nggak banyak orang dan kekurangan pianis gitu. Pianisnya ini kok nggak ada. Jadi dia meskipun sudah umur 50 tahun, dia pikir saya les aja deh supaya nanti saya bisa ngiringin gitu. Jadi dia les. Gurunya itu mungkin masih ibu muda umur 30-an, dia les gitu, tapi karena dia punya memang ini ya kekuatan di membina relasi, dia bukan cuma les, gurunya jadi temen gitu. Jadi kadang-kadang diajak makan gitu. Terus lama-lama ini les berapa kali, gurunya tuh ngomong gini, ibu ini udah umur 50 ya, kenapa sih mau belajar piano begini, belajar keyboard atau piano itu ya, saya lupa. Pokoknya belajar untuk main piano atau keyboard. Lalu dia bilang gini, oh iya di gereja saya itu perlu orang yang bisa main keyboard atau piano. Jadi saya pengen untuk bisa bantu di situ. Nah karena jadi teman, gurunya bilang, oh kamu perlu gitu. Kamu mau ngajak saya sekali-sekali? Loh ya mau gitu. Jadi diajak sudah. Gurunya akhirnya mau ngiringin, kan jadi seru nih gerejanya ya. Dan gurunya ngiringin kan enggak mungkin habis ngiringin khotbah dia keluar kan enggak kan. Dengerin khotbah. Pengkhotbahnya banyak yang mengkhotbahkan Injil ya. Mungkin pengkhotbahnya sudah belajar jadi Injilnya masuk. Akhirnya bertobat Saudara jadi Kristen. Karena relasi ini, relasi begitu. Ya, jadi saya sendiri juga pernah nginjili orang nih Saudara pakai metode Itu terhadap orang yang umurnya 80 tahun dan katanya sakit nih gitu. Ya saya nggak kenal tapi orang minta untuk saya datengin gitu, saya diantar oleh satu majelis untuk bisa nginjili. Ya saya injili pakai metode saudara-saudara. Saya masuk kenalan dulu ngobrol dan saya pada waktu datengin itu saya pikir 80 tahun sakit, gampang ini. Ya kan? Paling gampang orang yang sudah tua lalu sakit lagi nggak bisa lari kemana-mana kan, karena dikatakan sakitnya itu nggak itu bisa jalan. Jadi kan enak ini gitu kan ya. Jadi saya pokoknya berdoa dalam hati, saya sampai sana, saya mulai kenalan, persahabatan, masuk testimoni, masuk pertanyaan diagnostik, dan jelas-jelas dia kan jawabannya kan jawaban yang berdasarkan perbuatan ya. Lalu saya jelaskan gitu, masuk, selesai saudara. Begitu selesai saya tanya, ngerti nggak? Ya ngerti sih. Mau terima enggak? Enggak. Kaget saya. Loh kenapa enggak? Gitu. Dia mulai debat. Gitu. Wah tapi enggak bisa direm gitu ternyata. Dia nyerang kekristenan gitu. Wah ya memang ternyata memang belum waktunya ya. Saya sudah coba untuk memberikan jawab tetap belum bisa. Dan kemudian saudara-saudara enggak lama kemudian saya dengar dia itu ini apa? Kolaps gitu ya. Dia tidak sadarkan diri. Masuk rumah sakit. Waduh, nolak Injil. Mau meninggal nih. Udah 80 tahun, dia kolaps masuk rumah sakit kan. Saya datengin. Dia gak sadar. Saya ngomong Injil, saya doain, ya sudah begitu, tapi gak sadar. Sampai saya datang lagi, juga begitu. Kira-kira itu 2 bulan, dia gak sadar. Lalu meninggal. Istrinya orang Kristen. Karena tahu saya yang suka nginjilin meskipun ditolak. Dia minta saya yang mimpin penguburan. Itu berat loh saudara. Karena saya masa ngomong, saudara-saudara orang ini pernah dengar Injil tapi menolak. Berarti, ya kan susah nih saudara. Waduh, saya pikir waktu itu gimana ini ya. Nolak juga gak enak, istrinya orang Kristen gitu ya. Lalu ya saya doa, Tuhan berhikmat nih ngomongnya gimana gitu kan. Lalu saudara-saudara pada waktu itu kebaktian untuk penguburan ya. Jadi dia nggak ada penghiburan tapi langsung untuk penguburan. Ya saya sampaikan firman saja dan pada waktu bicara tentang iman orang tersebut, saya ngomong bahwa saya pernah mendatangi bapak ini semasa dia masih sehat, masih bisa berpikir dengan baik. Dan saya sudah memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia satu-satunya yang mati dan bangkit gitu ya. Waktu itu dia memang menolak.
Saya katakan begitu. Tapi Tuhan tuh baik, masih memberi kesempatan pada dia selama mungkin 2-3 bulan. Saya percaya kalau dalam masa 2-3 bulan itu, dia kemudian menerima Yesus. Itulah jalan keselamatan yang dia miliki. Intinya begitu ya saudara-saudara saya ya. Ya sudah, terus kubur. Berapa hari kemudian saya datang ke rumahnya mengunjungi istrinya itu ya dengan majelis. Ternyata istrinya itu ada orang lain di situ. Orang kulit putih, orang bule. Saya nggak kenal. Lalu pada waktu kenalan, ternyata dia orang Kristen ya. Orang bule itu ibu yang juga semangat begitu. Lalu saya cerita, aduh pada waktu saya injili sekitar 3 bulan lalu, Bapak itu nolak terima Tuhan Yesus. Ibu itu bilang, enggak. Bapak enggak tahu ya. Waktu itu dia di rumah sakit, dia itu kolaps. Saya ini kan tetangga. Saya ini kenal baik dengan keluarga ini. Dan dengan bapak itu saya memang suka bincang-bincang juga. Saya membina relasi dengan dia. Makanya pada waktu saya datang, dia ternyata pasiuman. Bapak enggak tahu ya, saya itu kasih tahu tentang Tuhan Yesus, dia mau terima waktu itu. Waduh saudara, saya bersyukur juga ya. Ternyata Tuhan memakai, ya ada yang menabur, ada yang menuai. Yang menuai itu orang yang membina relasi begini. Yang kemudian bisa sering datang mengunjungi dan ada pada waktu lagi siuman, Injil itu masuk. Saya bersyukur saudara-saudara bahwa rupanya memang setiap kita orang percaya, orang Kristen itu diberi karunia-karunia, talenta tersendiri dari Tuhan. Dan itu boleh kita pakai terus untuk supaya nama Tuhan bisa dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Pastikan saudara-saudara kita itu bukan hanya setia terhadap Tuhan yang telah terlebih dahulu setia kepada kita, tapi kita juga mengalami transformasi hidup menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati.